Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 2? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bersama Ustazah Fani, kalian akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2, yaitu tema 1, pekan keempat, pembelajaran kedua. Hari ini kita mau belajar apa ya? Ada beberapa mata pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia. Yang kedua, PPKN. Yang ketiga, PJOK. Sudah siap ya? Oke. Yang pertama, bahasa Indonesia. Tentang kalimat persetujuan. Apakah itu kalimat persetujuan? Kalimat persetujuan adalah kalimat yang berisi uraian tentang persetujuan seseorang atas suatu ide, gagasan, atau keputusan. Itu adalah arti dari kalimat persetujuan. Biasanya kalimat persetujuan menggunakan kata-kata setuju, kemudian sesuai, kemudian satu lagi sependapat, ya. Kemudian tadi ada kalimat persetujuan, kemudian kebalikannya ada kalimat penolakan. Apakah itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat untuk menolak suatu gagasan atau pendapat, ya. Kalau yang tadi itu kalau setuju namanya kalimat persetujuan. Kalau kalimat penolakan itu yang tidak setuju, yang tidak sama dengan pendapatnya, ya. Biasanya kata yang dipakai adalah tidak setuju, kemudian kurang setuju, atau tidak sependapat. Mudah ya nak ya. Kemudian bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Udin, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Kemudian Edo menjawab, wah iya, airnya juga tergenang. Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu menjawab, membersihkan got? Aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau. Kemudian Edo jawab, aku kurang setuju Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Kemudian Badu menjawab, betul Din, sudah biarkan saja. Kemudian Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Kemudian Edo berkata, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Udin, aku setuju dong. Badu, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah
ke dalam got. Oke, dari percakapan ini di sini ada kalimat persetujuan dan ada kalimat penolakan. Yang mana saja? Oke. Kalimat persetujuan yang ada pada teks di atas adalah aku setuju dong. Ya, pakai kata setuju. Kemudian aku juga setuju jika demikian. Kemudian untuk kalimat penolakan yang ada pada teks di atas, di situ ada aku kurang setuju, Din. Kurang setuju, ya. Itu adalah kalimat penolakan. Aku kurang setuju, Din. Kemudian aku tidak mau, itu juga kalimat penolakan, ya. Kalimat persetujuan di sini ada kata setuju. Kalimat penolakan di sini ada kata kurang setuju. Tidak mau itu adalah kata-kata yang ada pada kalimat penolakan. Kemudian lanjut ya. Iya, di sini ada panduan menulis sebuah cerita. Ini masih bahasa Indonesia ya, Nak ya. Panduan menulis cerita itu biasanya yang pertama ada apanya? Ya, judul yang sesuai dengan cerita. Ya, sebelum menulis cerita, ini yang paling utama nih. Judulnya mau apa ya? Biasanya terletak di yang paling atas, baris paling atas, dan biasanya letaknya di tengah-tengah. Judul yang sesuai dengan cerita. Kemudian yang kedua, orang yang berbicara. Di situ orangnya siapa saja dalam ceritanya. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang dilakukan. Kegiatannya apa? Ya. Kemudian yang keempat, alasan dilakukannya kegiatan. Mengapa kegiatan itu dilaksanakan, ya? Itu namanya alasan. Kemudian yang kelima, cara melakukan kegiatan. Bagaimana caranya melakukan kegiatan tersebut? Ini yang harus ada kalau kalian akan menulis sebuah cerita. Ada judul, ada orangnya siapa, kegiatannya apa, alasannya apa, kemudian cara melakukan kegiatannya bagaimana. Ya, insya Allah mudah. Kemudian untuk PPKN, masih yang ini ya, Nak ya, pengamalan Pancasila. Oke, di situ ada sebuah percakapan. Sudah bacakan ya. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Kemudian bapak-bapak yang satunya pakai topi. Baik Pak, tidak apa-apa. Oke, di sini sebelum ke pengamalan Pancasila, Ustazah ingatkan kembali, kalau pergi ke gereja berarti mereka ini agamanya apa ya? Iya, kalau nggak Kristen berarti Katolik ya. Oke, pintar kalian. Kalau seperti ini kira-kira pengamalan sila keberapa ya? Ya betul, yaitu pengamalan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu apa di sini? Memberi kesempatan orang lain untuk beribadah, ya, memberi kesempatan orang lain untuk beribadah. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Nih bapak-bapak yang tadi yang pakai topi masih ya. Mari kita beristirahat sejenak. Nah, ada kata ajakannya ya. Ini ada kata mari. Ini adalah kalimat ajakan. Mari kita beristirahat sejenak. Ini termasuk pengamalan sila keberapa ya? Ya, sila ke-2, yaitu memberi waktu istirahat saat sedang bergotong royong, ya. Memberi waktu istirahat, kan capek tuh kalau bergotong royong. Jadi memberi waktu istirahat itu termasuk pengamalan sila kedua.
kita lanjutkan ya nak. Contoh pengamalan Pancasila sila ke-1 yang lain adalah ada sholat berjamaah, kemudian mengikuti pengajian. Kemudian contoh yang berikutnya untuk sila yang kedua, yaitu menolong tetangga yang sedang kesusahan. Insya Allah jelas ya. Kemudian untuk materi PJOK, di sini ada permainan tapak gunung. Oke, permainannya seperti ini ya, seperti digambar di buku tema ya. Permainan tapak gunung. Apa itu permainan tapak gunung? Permainan tapak gunung itu ada yang menyebutnya permainan engklek, ada juga yang menyebutnya permainan sudamanda, ada yang menyebutnya sundamanda ya. Adalah permainan tradisional di Indonesia. Kemudian permainan engklek ini sangat baik untuk anak-anak dikarenakan anak akan belajar bersosialisasi, berteman dengan yang lain ya, dengan teman-teman, dan baik untuk kesehatan karena permainan ini melatih otot-otot kaki saat melompat ya. Kemudian ya, karena sudah penutup, nah tatim darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.